Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS. Sebelum mulai cerita, penulis mau tanya nih ke teman-teman semua. Misalkan kalian ini punya bisnis WO atau wedding organizer untuk pernikahan, lalu ada orang yang belum kalian kenal tiba-tiba datang untuk membooking dekor pernikahan, dan alamat orang itu ada di luar kota. Terus kalian belum pernah tahu ataupun kesana sebelumnya, tapi orang itu berani ngasih uang muka 90% dari harga dekorasi yang kalian tentukan. Kira-kira teman-teman mau nggak menerima job itu? Seperti kisah yang akan diceritain kali ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang sebut saja beliau adalah Mas Eko. Jadi Mas Eko ini punya sebuah usaha dekor untuk pernikahan sekaligus make up, dan beliau harus pergi ke sebuah desa untuk mengantarkan dan menyewakan dekorasinya itu. Dan setelah diantar ke sana, ternyata sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia selengkapnya ngunduh mantu hajatan di desa gaib berdasarkan kisah dari Mas Fidi Muhammad. Beliau mengisahkannya kembali dari narasumber. Waktu itu hari Minggu pagi. Untuk mengisi waktu kosong, Eko dan istrinya nonton TV di ruang tamu. Karena waktu itu job sedang sepi karena bukan musimnya orang nikah. Orang nikah kan biasanya musiman tuh. Ketika sedang asyik nonton TV, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok 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 tok. Disertai ucapan salam. Assalamualaikum. Mendengar itu, Eko segera membukakan pintu. Karena mungkin itu tetangganya yang sengaja ingin main ke sini. Setelah pintu itu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. Eko sempat menoleh ke kanan kiri untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu tadi, dan benar-benar gak ada orang. Lalu dari ruang tamu sang istrinya tanya, "Siapa mas?" "Gak tahu, gak ada siapa-siapa." Eko menutup pintunya lagi dan mengira kalau mungkin tadi ada anak kecil yang iseng. Dia kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan nonton TV. Tapi belum sampai dia duduk, terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu lagi. Tok tok tok. Mendengar itu sang istri meminta Eko untuk membukakan pintunya lagi, dan Eko pun kembali membukakan pintunya. Setelah dibuka, terlihat ada seorang laki-laki yang cukup tua. Umurnya kira-kira 60 tahunan. Dia memakai baju koko warna putih, pakai sarung hitam, pakai peci bulat warna putih, dan membawa sesuatu yang dibungkus dengan sarung. Awalnya Eko mengira ini orang mau minta sumbangan. Lalu dia tanya ke orang itu, "Ada yang bisa dibantu pak?" Lalu orang itu menjawab, "Bener, ini rumahnya Mas Eko yang punya dekorasi pernikahan." "Benar pak, saya sendiri orangnya. Kalau begitu kebetulan saya butuh dekorasi pernikahan buat cucu saya." Ternyata orang itu bukan orang yang minta sumbangan, melainkan ingin memesan dekorasi. Eko mempersilahkan orang itu untuk masuk. "Oh, kalau gitu silahkan masuk dulu pak." Tapi orang itu tidak mau masuk dengan alasan dia sedang buru-buru. Akhirnya mereka membicarakannya di depan pintu, mulai dari harganya hingga kapan waktu pernikahannya. Untuk harganya katakanlah 10 juta, itu sudah satu paket dengan rias dan kostumnya. Sedangkan hari pernikahannya adalah tanggal 16 sampai 17 bulan ini. Jaraknya 6 hari lagi kalau dihitung dari sekarang. Nah, mengingat waktu itu Eko sedang tidak ada job, akhirnya dia menerimanya. Lalu Eko memberitahu ke orang itu kalau setuju bisa dikasih uang muka dulu. Orang itu menanyakan berapa dia harus bayar uang mukanya, dan Eko memberitahukan untuk uang mukanya terserah, yang penting ada. Orang itu kemudian bilang, "Saya bayar semuanya aja di awal," ucap orang itu sambil membuka bungkusan sarung yang dibawanya. Eko kembali mempersilahkan orang itu untuk masuk dan membicarakan di dalam aja biar enak. Tapi orang itu tetap saja tidak mau masuk.
dengan alasan yang sama, yaitu buru-buru. Akhirnya ya udahlah, orang itu kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari bungkusan sarung tersebut dan diberikan kepada Eko. Sebenarnya untuk bayar semuanya di awal itu cukup banyak. Lalu Eko bilang ke orang itu, "Apa enggak sebaiknya dibayar setengah aja dulu, Pak? Soalnya kalau begini terlalu banyak." Tapi orang itu bilang tidak apa-apa. Akhirnya okelah, Eko kemudian bertanya nama dan alamat kemana dia nanti akan memasang dekorasinya. Orang itu kemudian menyebutkan sebuah alamat, yaitu di desa Jatingarang, kecamatan A, Kabupaten B, atas nama Bapak Cokro. Eko kemudian mencatat alamat itu di sebuah kertas. Nah, alamatnya ini terletak di luar kota, tapi tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Eko. Setelah mencatat alamat tersebut, orang itu langsung pamit pergi. Setelah orang itu pergi, Eko kembali masuk ke dalam rumah dan membicarakan soal job itu dengan istrinya. "Siapa yang datang, Mas?" tanya sang istri. "Ini, tadi ada orang booking dekorasi buat pernikahan," jawab Eko. "Orang mana?" tanya sang istri lagi. "Dari kota B buat nanti tanggal 16-17, jelas Eko. Mendengar itu istrinya Eko sempat ragu, karena sebenarnya sang istri tadi menguping pembicaraan Eko dengan orang tersebut. Sekarang kalian pikir aja, kenapa orang itu booking WO ke tempat ini, sedangkan rumahnya aja jauh? Emang di daerahnya nggak ada WO apa? Terus kok mau dia kasih uang di awal padahal sebelumnya belum kenal sama sekali?" Di sisi lain, mereka juga baru kali ini mendengar desa tersebut. Sang istri memberitahukan keraguannya itu pada Eko. Setelah dipikir-pikir, ternyata ada benarnya dan sampai di sini Eko ingat sesuatu. Selama dia membicarakan soal itu di depan pintu tadi, dia tidak melihat kendaraan orang itu. Kalau memang orang ini dari luar kota kan harusnya dia kesini kan membawa kendaraan lah, minimal motor. Sang istri sempat menegur Eko atas kecerobohannya itu. Alangkah baiknya dirundingkan dulu sama istri sebelum mengambil keputusan, karena di sisi lain mereka juga belum tahu alamat tersebut. Akhirnya daripada bingung, Eko mengabaikan semua itu dan menganggap mungkin kendaraannya diparkirkan di warung kopi sebelah rumahnya, karena kebetulan di dekat rumah Eko itu ada sebuah warung kopi yang selalu ramai oleh pengunjung. Lagi pula uang muka juga udah diterima. Eko kemudian menghubungi rekannya, atau bisa dibilang pegawainya Eko yang biasa membantunya bongkar pasang dekorasi. "Ruth, kesini nanti siang ya. Tanggal 16, pasang dekorasi. Kita siapin dulu." "Oke Mas, meluncur," jawab Rudi dalam telepon. Siang itu Rudi datang ke rumah Eko untuk membantu mempersiapkan dekorasi yang akan diantar ke kota itu. Sambil mempersiapkan semua itu, Eko kok tanya ke Rudi tentang alamat yang diberikan pemesan. Kali aja tahu. "Ruth, kamu tahu desa Jatingarang nggak di kota L?" Belum pernah denger Mas. Emang mau dipasang ke sana?" "Iya, tapi kok aneh ya. Emang di sana nggak ada dekor sampai pesan ke sini apa?" "Ya kali aja dia suka sama konsep kejawen Mas. Kan dekorasi kita beda sama yang lain," jawab Rudi. Yang dibilang Rudi itu ada benarnya, karena memang dekorasi pernikahan yang dimiliki Eko ini beda dari yang lain konsepnya, karena itu bertema kejawen. Singkat cerita, tibalah di hari H. Nah, pemasangan dekorasi itu kan nggak mungkin dipasang pas hari H-nya kan? Jadi tanggal 15 malam rencananya dekorasi itu akan diantar ke sana untuk dipasang. Tanggal 15 sore, Eko dan 2 karyawannya mempersiapkan dekorasi itu. Setelah semuanya sudah siap jam 9 malam, Eko berangkat dengan menggunakan mobil truk untuk mengangkut dekorasinya dan mobil pribadi untuk peralatan riasnya. Mereka berangkat 6 orang, ada Rudi, Galang, Imam, Eko, Hesti, dan Putri. 3 diantaranya adalah karyawan yang membantu bongkar pasang, sedangkan yang 2 lagi adalah Hesti, istrinya, dan Putri sepupu ceweknya yang membantu rias pengantinnya. Mobil truk dikemudikan Rudi bersama 2 orang lainnya di depan, karena yang tahu daerah tersebut adalah Rudi.
sedangkan Eko mengemudikan mobil pribadinya bersama istri dan sepupunya di belakang. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah yang tertulis di kertas. Karena pada waktu itu, GPS belum dapat diakses di handphone. Sesampai di daerah itu, Eko turun dari mobil untuk bertanya kepada 2 orang yang sedang nongkrong di sebuah warung. "Permisi Pak, Mas, saya mau nanya, alamat ini di mana ya?" tanya Eko pada salah satu orang sambil menunjukkan alamat yang tertulis di kertas. "Jatingarang? Kurang tahu saya Mas. Ada yang tahu desa Jatingarang ndak?" ucap orang itu bertanya pada teman-temannya. "Ndak tahu, perasaan daerah sini ndak ada yang namanya desa Jatingarang," ucap salah satu orang yang ditanya. Satu persatu orang yang ada di warung itu melihat alamat yang tertulis di kertas. Lalu salah satu orang bilang ke Eko, "Kalau dekat-dekat sini nggak ada desa ini Mas, mungkin Masnya salah." "Enggak kok Pak, kemarin dia bilang alamatnya ini udah bener." Semua orang yang ada di warung itu ikut berpikir, karena di antara mereka tidak ada yang tahu nama desa tersebut. Karena memang tidak ada yang tahu, salah satu orang memberi saran. "Gini aja, sampean coba jalan aja lurus sampai ketemu pertigaan. Sampai di situ nanti sampean tanya ke orang, siapa tahu desa ini ada di daerah sebelah." Eko pun berterima kasih kepada semua orang yang ada di situ dan kembali menuju ke mobil. Sampai di mobil, Rudi bertanya, "Gimana Mas? Jalan kemana kita?" "Lurus aja Rud, biar aku yang di depan," jawab Eko tanpa memberitahu Rudi apa-apa. Eko kemudian masuk ke dalam mobil. Sesampai di dalam mobil, dia memberitahukan kepada istrinya kalau orang-orang tidak ada yang tahu desa tersebut. Mendengar itu, istri ikut bingung. "Terus gimana selanjutnya?" tanya sang istri. Eko kemudian mengemudikan mobilnya, menuruti saran orang yang ada di warung tadi. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Di perjalanan, Eko merasa cemas karena ada yang janggal. Nggak mungkin banget kan orang di sini tapi nggak tahu alamat tersebut. Tapi Eko tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya dulu. Dia terus mengemudikan mobilnya sesuai saran orang tadi. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melewati sebuah hutan yang cukup panjang dan gelap. Ketika sedang fokus mengemudi, tiba-tiba sang istri bilang, Mas, itu tadi desanya." "Di mana? Orang hutan gini kok," jawab Eko yang tidak melihat ada desa. "Itu tadi ada gapura dan ada tulisannya Desa Jatiarang." Eko segera menghentikan mobilnya untuk putar balik. "Rud, kebablasan, kita putar balik yuk," teriak Eko pada Rudi. Eko pun segera memutarbalikkan arah mobilnya, meskipun tadi dia tidak melihat ada gapura itu. Dia mikirnya mungkin tadi terlalu fokus, jadi enggak lihat ada gapura yang dimaksud istrinya itu. Sekitar 100 meter setelah putar balik, ternyata benar, di sebelah kiri jalan terlihat ada sebuah gapura yang bertuliskan desa tersebut. Melihat gapura itu, Eko merasa lega, karena mungkin itu adalah gapura menuju ke desa tersebut. Eko mengajak Rudi untuk jalan masuk ke gapura itu, tapi semakin masuk ke dalam jalannya ini semakin sempit dan gelap. Kiri kanannya dikelilingi banyak pohon jati. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba dari belakang Rudi membunyikan klakson memberi kode untuk berhenti. Eko kemudian membuka kaca mobilnya dan nengok ke belakang. "Mas, yakin ini jalannya benar, makin kesana makin gelap loh." "Nggak tahu Rud, tadi kan di sana ada gapuranya," jawab Eko. Lalu dari dalam mobil istri bilang, "Iya Mas, makin kesana makin gelap loh jalannya." "Jelek juga jalannya kok." Eko kemudian turun dari mobil untuk berunding dengan Rudi. Ternyata tadi si Rudi ini tidak melihat ada gapura. Yang dia tahu hanyalah tadi Eko tiba-tiba belok ke arah hutan. Mendengar itu, Eko heran. Padahal tadi jelas-jelas dia melihat ada gapura, begitupun dengan istrinya. Ketika sedang berunding dengan Rudi dari dalam mobil, sang istri bilang, "Mas, balik aja lah, aku takut. Ini gelap banget loh." Sebenarnya Eko juga berpikiran sama dengan istrinya. Tapi di sisi lain, jalan yang dilewatinya ini sepi banget.
tidak ada jejak ban kendaraan sama sekali. Tapi di sisi lain dia tidak enak dengan orang yang sudah memesan tempo lalu, karena dia sudah memberikan uang di muka. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk jalan aja dulu. Kalau jalannya nanti tidak memungkinkan, baru balik. Eko dan Rudi kembali masuk ke dalam mobil dan lanjut berkendara. Beberapa meter berkendara di depan terlihat ada beberapa cahaya lampu kuning dari rumah warga. Melihat itu mereka semua lega karena mungkin itu adalah desa yang mereka tuju. Mereka berkendara menuju ke desa tersebut. Sesampainya di situ ternyata benar, ini adalah sebuah desa. Tapi desanya ini terlihat sedikit aneh, karena rumah penduduknya itu sangat renggang. Jarak dari rumah satu dengan rumah yang lainnya itu kira-kira 100 meter. Dan tadinya yang mereka kira adalah cahaya lampu ternyata bukan. Itu adalah cahaya dari obor yang terdapat di depan rumah-rumah penduduknya. Jadi, desanya ini terlihat seperti desa yang tertinggal, karena listrik aja belum sampai ke sini. Rumah-rumah penduduknya pun kebanyakan terbuat dari kayu, dengan anyaman bambu sebagai dinding. Mereka berkendara menyusuri desa tersebut untuk mencari rumah Bapak Cokro, sesuai yang tertera di alamat. Tapi di desa itu tidak ada tanda-tanda orang yang sedang hajatan. Desanya tampak sepi. Semua rumah warga tertutup rapat, karena kemungkinan ini udah tengah malam. Jadi mereka sampai di desa itu kurang lebih jam 12 malam. Karena tidak menemukan rumahnya, Eko menghentikan mobilnya di sebuah pertigaan dan meminta Rudi untuk cari bantuan. Rudi pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke pertigaan. Siapa tahu ntar ketemu orang untuk bertanya. Sekitar 100 meter berjalan masuk ke pertigaan itu, akhirnya Rudi ketemu dengan satu orang yang kebetulan dia sedang berjalan. Orangnya tampak cukup tua, memakai sarung dan mengenakan baju koko warna putih. Sepertinya orang ini habis dari musola. Rudi pun bertanya sama orang itu. Permisi Pak, mau tanya, rumahnya Bapak Cokro yang punya hajat di sebelah mana ya? Di sana. Jalan di depan itu lurus aja sampai ketemu pertigaan, terus masuk. Oh kalau gitu terima kasih ya Pak, saya lanjut dulu, ucap Rudi. Orang itu hanya mengangguk sambil terus menatap ke bawah. Rudi pun berjalan kembali ke mobilnya dan memberitahukan itu kepada Eko. Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan berkendara sesuai arahan dari orang tadi. Setelah beberapa meter berkendara, terlihat ada sebuah pertigaan yang terlihat dari belakang Rudi menyalakan lampu sen kanan, menandakan kalau mereka harus belok kanan. Melihat itu, Eko langsung membelokkan mobilnya ke arah kanan, masuk ke pertigaan itu. Setelah beberapa meter kemudian, terlihat ada beberapa obor yang berjajar di kiri dan kanan jalan, dan di ujung sana terlihat ada sebuah tenda hajatan dan beberapa orang yang sedang berkerumun. Eko mikirnya mungkin itu adalah alamat yang dituju. Eko meminta Rudi untuk bertanya pada salah satu orang yang ada di situ. Dan ternyata benar, ini adalah rumah Bapak Cokro yang mempunyai hajat. Kemudian ada salah satu orang laki-laki yang meminta kepada Eko untuk memasang dekorasi itu di lokasi yang dia inginkan. Mereka yang cowok kemudian menurunkan dekorasi dari truk dan memasangnya. Sedangkan Eko, istri dan sepupunya membawa baju dan alat pernikahan ke dalam rumah yang berdinding anyaman bambu dengan nyala api sebagai penerangan. Kalau dilihat-lihat, keluarga ini yang cukup sederhana karena terlihat dari bangunan rumahnya. Setelah menaruh baju di dalam sebuah ruangan, Eko keluar untuk membantu Rudi dan yang lain memasang dekorasinya. Setelah semuanya sudah terpasang, mereka santai-santai tuh sambil ngerokok dan sambil merhatiin keadaan sekitar yang tampak begitu suram karena tidak ada penerangan lampu sama sekali, adanya cuman obor. Setelah rokok yang dihisap sudah habis, Eko masuk ke dalam menemui sang istri untuk pamit pulang dulu, dan lusa dia bakal balik lagi ke sini untuk menjemputnya. Setiap kali memasang dekorasi, Eko memang selalu seperti itu. Setelah pamit, Eko pulang dengan satu karyawannya yang bernama Galang dan meninggalkan 4 orang di sana, yaitu istri, sepupu Rudi, dan satu karyawannya. Di perjalanan pulang ada sedikit keanehan yang dialami oleh Eko dan satu karyawannya itu.
sebelum keluar dari gapura, tepatnya masih di dalam hutan, mobil yang dikemudikan Eko itu tiba-tiba goyang-goyang, terasa seperti sedang melewati jalan bebatuan, padahal jalannya itu berupa tanah datar. Merasakan hal itu, Galang bilang, "Mas, mobilnya kenapa nih?" "Nggak tahu, Lang, jalannya bergelombang mungkin." Eko menganggapnya seperti itu, karena kan kondisinya itu sangat gelap, jadi mungkin jalannya ini bergelombang, dan mereka tidak melihatnya dengan jelas. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka keluar dari gapura itu. Setelah keluar dari gapura itu, Eko bilang ke Galang, "Nah, ini kan jelas-jelas ada gapura." Gitu tadi katanya Rudi nggak ngeliat. Galang yang sebelumnya memang nggak tahu, dia hanya mengiyakan perkataan Eko. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Nah, menurut teman-teman, desa itu beneran desa nggak? Maksudnya beneran desa yang dihuni manusia apa enggak? Dan menurut teman-teman, apa yang terjadi pada istrinya Eko selama dia berada di desa tersebut? Jadi setelah ditinggal, Eko pulang. Hesti dan Putri mengeluarkan peralatan pengantin dari dalam kotak dan menata beberapa baju pengantin di sebuah rak. Setelah itu mereka istirahat untuk menunggu besok. Singkat cerita, keesokan harinya, Hesti mau memanggil pengantin wanitanya untuk dirias. Ternyata, pengantin wanitanya ini sangat cantik, berkulit putih tanpa ada bekas make up di wajahnya. Jadi cantiknya itu alami banget. Ya maklum lah ya, gadis desa yang mungkin belum kenal yang namanya make up. Setelah dirias dengan tema adat Jawa, gadis ini malah semakin terlihat cantik. Itu terlihat sangat cocok. Tidak lama kemudian, datanglah pengantin pria. Hesti dan Putri kemudian meriasnya juga. Setelah selesai merias semuanya, acara pernikahan pun dilaksanakan. Mulai dari temu manten, ngunduh mantu, dan sebagainya. Seperti mantenan pada umumnya, ternyata orang-orang sini masih memegang teguh adat Jawanya. Mungkin karena itulah mereka sengaja pesan dekorasi ke Eko, pikir Hesti. Singkat cerita, semua acara pun sudah selesai. Selama mereka berempat berada di desa itu tidak ada yang aneh. Semua berjalan seperti biasa. Hanya saja, desa ini terlihat sangat tertinggal, karena semua tamu yang berdatangan itu tidak ada yang menggunakan kendaraan alias jalan kaki. 2 hari kemudian, Eko datang lagi ke desa tersebut untuk menjemput istrinya dan membongkar dekorasinya. Eko kembali bersama Galang dan melewati jalan yang sama. Tapi kali ini, Eko kesananya sore, karena kalau malam jalannya cukup seram. Sesampai di desa tersebut, Eko langsung menemui istrinya, dan Galang langsung menemui Rudi dan Imam. Ketika sedang berada di dalam rumah tersebut, terlihat ada satu orang yang mendatangi Eko yang mungkin itu adalah Bapak Cokro. Dia bilang ke Eko, "Mas, saya Pak Cokro. Acaranya sudah selesai. Kalau mau dibongkar silahkan." "Tunggu nanti malam aja ya Pak, sekalian bubaran," jawab Eko. "Sebenarnya sudah selesai dari kemarin loh Mas. Di sini tradisinya cuma 1 hari. Ucap orang itu kemudian pergi. Kalau acara pernikahan kan biasanya 2 hari tuh. Jadi Eko mengiranya hari ini belum selesai. Tapi karena si pemilik rumah meminta Eko untuk membongkar, akhirnya Eko meminta pada rekannya untuk membongkar semuanya. Setelah selesai dibongkar, Pak Cokro mendatangi Eko lagi dan memberikan sebuah kotak yang terbuat dari kayu. "Terima kasih ya Mas. Ini ada upah buat kamu dari saya," ucap Pak Cokro. Eko kemudian membuka kotak kayu itu dan di dalam kotak itu isinya adalah sejumlah uang ratusan ribuan. Karena sungkan, Eko bilang ke Pak Cokro, "Pak, ini buat apa? Kok banyak banget?" "Udah ndak apa-apa, rezeki buat kamu karena udah mau jauh-jauh ke sini." Awalnya Eko menolak, tapi orang itu tetap memaksa Eko agar menerimanya. Akhirnya Eko pun menerima uang itu dan mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Cokro. Setelah semuanya sudah dibongkar dan diangkut ke dalam truk, mereka pamit sama Pak Cokro untuk kembali pulang melalui jalan yang sebelumnya mereka lewati. Di perjalanan pulang, mereka mampir di warung tempat mereka bertanya jalan kemarin makan dan sekalian nunggu habis waktu maghrib.
Di warung itu si penjual bertanya, "Udah ketemu mas alamatnya?" Ternyata dia masih ingat dengan Eko yang malam itu bertanya jalan. "Udah pak, alhamdulillah. Ini udah selesai, tinggal pulangnya." Sambil membuatkan mereka makanan, si penjual tanya lagi, "Jadinya di mana desanya mas?" "Itu nggak jauh kok dari sini, paling sekitar 15 menitan pak," jawab Eko sambil menuju ke arah yang tadi dilewatinya. "Nama desanya apa kemarin?" "Desa Jatiarang pak." Mendengar itu si penjual terlihat kaget. Dia bilang, "Ancer-ancernya di sebelah mana emangnya?" "Itu loh pak, di hutan-hutan terus belok kanan masuk gapura." Si penjual terdiam sejenak. "Mas, saya kasih tahu ya, sejak kecil saya hidup di daerah sini dan saya belum pernah dengar desa itu, apalagi di dekat sini." "Masa sih pak? Tapi tadi ada kok, orang kita habis bongkar pasang pernikahan di sana." "Gini loh mas, di hutan itu ndak ada desa. Itu adalah hutan perbatasan antar kecamatan dan ini udah desa terakhir." Mendengar itu, Eko dan yang lain tidak percaya karena tadi mereka melihat desa itu dengan jelas dan ada. Tapi di sini mereka tidak memberitahukan ketidakpercayaan itu pada si penjual. Sambil makan, Eko kepikiran kata-kata si penjual itu. Katanya orang sini. Masa sih penjual itu nggak tahu desanya? Di sisi lain, dari awal memang Eko sudah merasa ada yang aneh dengan desa itu. Pertama, desa itu letaknya ada di tengah hutan. Suasananya jadul banget. Jarak rumah satu dan rumah yang lainnya jauh dan banyak lagi. Ditambah lagi menurut si penjual itu tidak ada kampung yang namanya Jatiarang. Akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diri Eko. Setelah selesai makan, Eko membisiki Rudi, "Rud, ikut ayo yuk bentar, kita lihat gapura tadi. Masa iya apa yang dikatakan orang itu?" "Boleh mas, aku juga penasaran." Dengan alasan membeli bensin, Eko dan Rudi pamit ke yang lain untuk putar balik menuju ke hutan yang terdapat gapura itu. Sesampainya di hutan, ternyata benar, gapura yang tadi mereka lihat itu tidak ada. Sampai mereka berkendara selama 20 menit pun tidak melihat keberadaan gapura itu. Karena memang tidak ada, mereka kembali dan sepakat untuk tidak menceritakan hal ini dulu ke yang lain. Sesampainya kembali di warung Eko mengajak yang lain untuk segera pulang dan sesampainya di rumah, Eko baru memberitahukan hal itu kepada istrinya bahwa apa yang dikatakan si penjual itu benar. Mendengar itu sang istri tidak percaya karena menurutnya jelas-jelas tadi itu ada dan dia juga bermalam di sana. Kemudian mereka berinisiatif untuk membuka kotak kayu yang diberikan oleh Pak Cokro itu. Setelah dibuka, uang yang tadinya ada di dalam kotak itu sekarang menjadi daun nangka yang sudah kering. Melihat itu, mereka berdua hanya saling memandang. Lalu mereka berinisiatif untuk melihat uang yang sebelumnya dibayarkan oleh orang tua waktu itu di dalam lemari. Karena kebetulan uang itu belum dipakai sama sekali oleh Eko dan istrinya. Setelah dilihat, ternyata itu masih berupa uang dan jumlahnya pun sama, yaitu 10 juta. Eko dan istrinya berinisiatif untuk tidak menggunakan uang itu terlebih dahulu karena menurut mereka itu adalah uang gaib. Uang itu dibiarkan di dalam lemari hingga beberapa hari, tapi uang itu masih tetap saja uang dan jumlahnya pun tidak berkurang. Di sini mereka bingung, mau pakai uang itu untuk kebutuhan atau gimana. Lalu sang istri memberi saran agar uangnya ini disumbangkan ke masjid. Mereka pergi menuju takmir masjid di kampungnya untuk menyumbangkan sekaligus memberitahukan soal uang itu. Tapi menurut takmir masjid yang mereka temui itu tidak apa-apa, anggap saja itu adalah rezeki. Karena kan di sisi lain enggak ada yang dirugikan. Tapi Eko dan istrinya tetap memberikan uang itu untuk disumbangkan aja karena mereka takut. Dan kisah ini sampai di sini selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Fidi Muhammad, ngunduh mantu hajatan di desa gaib. Saya pamit, sampai jumpa di Tony FS di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.